Sayur kubis tumbuh subur dekat Pantai Permata Pilang, Kota Probolinggo. Probolinggo CB News Indonesia. Sayur kubis sudah biasa tumbuh subur di dataran tinggi, menjadi pemandangan berbeda ketika petani di Kota Probolinggo menanam kubis di dataran rendah, bahkan di dekat pantai dan kubis itu tetap bisa tumbuh subur. Hal ini dilakukan Haryanto 35 tahun warga Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, yang menanam kubis di dekat pantai atau berjarak kurang lebih 1 km dari Pantai Permata Pilang, Kota Probolinggo. Tanaman kubis milik Haryanto tetap tumbuh sempurna dan bahkan kubisnya tumbuh dengan ukuran besar. Ini juga tak lepas dari pengalamannya bertani kubis di lereng Gunung Bromo. Haryanto mengatakan, dalam menanam kubis di dekat Pantai Permata Pilang, dirinya tidak ada treatment khusus untuk merawatnya. Dia hanya perlu mengawasi soal serangan hama. Bedanya cuma kalau di dataran tinggi itu cukup penyiramannya memanfaatkan embun pagi atau kabut. Sedangkan kalau di dataran rendah setiap lahan harus diberi parit dan disiram seminggu 2 kali. Jelas Haryanto, Senin tanggal 2 Desember tahun 2024. Selain itu, usia tanam kubis di dua daerah itu berbeda. Untuk dataran tinggi masa tanamnya itu hanya 60 hari. Sedangkan di dataran rendah bisa 80-90 hari. Bedanya cuma saat masa panen saja. Kalau di dataran rendah itu lebih lama panennya dan juga perlu pengawasan ekstra. Khawatir ada ulat yang masuk, jadi harus menyediakan pengobatan. Kalau obatnya khusus sudah mas, kalau bibitnya khusus juga. Kalau di sini kalau bibit itu sama mas dengan kalau yang di atas sama. Untuk apa? Kalau dataran rendah ini minim kalau sudah panennya itu 80-90. Kalau di atas itu sekitaran 60 sudah panen mas. Lebih panjang kalau yang di... Lebih panjang kalau di sini mas, soalnya hawa panas. Mungkin apa triknya apa harus kalau di dataran tinggi kan tidak pakai air begitu, hanya semprot ya, tidak ada air lah. Kalau di dataran rendah harus ada airnya, selalu ada air itu bagaimana? Kalau untuk dataran tinggi mas itu sudah kalau hawa dinginnya sudah kan itu kan kabut itu mas. Kabutnya itu kan sudah mendinginkan kubis itu. Kalau di sini untuk memerlukan siram 1 minggu minim 2 kali. 2 kali siram. Terus sholatnya apa kalau pengobatannya sama mas, hampir sama. Untuk perawatan kubisnya itu semakin sulit di sini. Ya. Ini kalau usia berapa ini? Ini sudah 65 mas. 65. Kalau ini rentannya terkena hama atau bagaimana? Ya, ini rentannya memasuki ulat. Kalau ulat sudah memasuki dalam kubis itu sulit akan diobat. Ketua Pokdarwis Kecamatan Pilang Suraji mengatakan, saat ini di sekitar wisata Pantai Permata Pilang mulai banyak petani yang menanam kubis mengikuti jejak Haryanto. Dia berharap ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Setahu saya sayur mayur kubis ini hanya bisa ditanam di dataran tinggi seperti pegunungan, tapi ternyata bisa di dataran rendah. Dan semoga untuk ke depan makin banyak bermunculan petani sayur agar bisa berdampak ke wisata juga, jelas Suraji. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sebagai Ketua Pokdarwis di area Pantai Permata, ini kita berharap akan ada di depannya petani yang berinisiatif atau berkeinginan untuk menanam kubis di sini. Masalahnya ini kan di area, katakanlah di tepi pantai berkisar sekitar 1 kilo dari bibir pantai ini kan. Seharusnya ini tidak tumbuh. Seperti itu. Ini kan aneh tapi nyata. Ini faktanya ini sudah yang terjadi. Ini seharusnya kalau kubis ini
setahu saya tumbuhnya di daerah dingin atau di daerah Bromo atau Pegunungan ya. pegunungan seperti itu. Jadi harapan ke depan mungkin ini bisa memancing warga atau petani untuk untuk menanam. Dan ini juga saya dengar juga promosi Juga ini ya. Jadi agrowisata juga sekaligus. Siap. Ini mungkin nanti ke depannya ini bisa dijadikan agrowisata. Ini kan juga kedekatan dengan Pantai Permata. Ini mungkin nanti pengunjung mungkin bisa berheran-heran juga dari di sini kan. Karena dengan adanya pohon gobis bisa tumbuh di dataran rendah. Ya.